Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Salis Mubarak dengan nomor induk mahasiswa 19081011050. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah video tentang tugas UTS saya, yaitu mata kuliah manajemen PAI luar sekolah. Oke, sebelumnya alangkah baiknya kita itu menekan yang namanya subscribe. Oke, tekan saja gratis dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita banyak sekali nikmat, itu salah satu nikmat sehat walafiat, yang dimana kita dapat melakukan aktivitas, melakukan apapun itu dengan keadaan sehat walafiat. Oke. Serta salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang dimana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Oke. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, juga kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Muthaharoh MPDI selaku dosen mata kuliah MPLS atau manajemen PAI luar sekolah. Yang saya hormati teman-temanku seluruhnya, khususnya kepada teman-teman kelas PAIB, dan yang saya hormati para penonton, dan saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Sebelumnya saya memperkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Miftahul Salis Mubarak, saya dari kelas PAIB semester 4 dengan nomor NIM 1908110. Di sini tujuan saya membuat video yaitu menyelesaikan tugas saya, yaitu tugas ujian tengah semester manajemen PAI luar sekolah. Di sini saya mendapatkan tema berprasangka baik. Baik teman-teman, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya. Di dalam kehidupan kita itu harus bisa memiliki yang namanya prasangka baik, atau bisa disebut juga husnuzon. Oke. Nah, kita harus bisa tanamkan di dalam diri kita gitu. Tanamkan husnuzon itu. Husnuzon kepada orang lain, kepada hal apapun itulah. Kita harus bisa menanamkan itu. Dan teman-teman, husnuzon itu memiliki banyak sekali manfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga harus bisa mengaplikasikan dan menerapkan sikap prasangka baik kita itu dalam hal apapun itu. Oke. Nah, kita pernah membaca suatu kisah ya, seorang wali itu sedang berjalan di tepi pantai. Kemudian beliau melihat seorang perempuan sedang berduaan dengan seorang lelaki gitu. Ya. Kemudian terbesik di dalam hatinya kalimatnya seperti ini. Itu seorang lelaki dan seorang perempuan berduaan, dan di kelilingnya itu terdapat botol-botol minuman yang memabukkan itu. Dan kalian sudah tahu botol-botolnya seperti apa. Dan mereka itu tidak punya rasa malu sekali ternyata. Itu yang terbesit di dalam hati seorang wali itu. Kemudian tak lama ada yang meminta tolong di lautan, di dasar lautan. Ternyata itu orang tenggelam atau terbawa arus. Mereka itu meminta tolong, dan ada 3 orang tuh. Nah, 3 orang itu meminta tolong, minta bantuan kepada orang lain. Kemudian si lelaki itu langsung lari, dan lelaki yang dianggap seorang wali itu langsung lari gitu. Yang dianggap oleh wali itu orang lelaki itu tidak baik lah, istilahnya tidak baik, sedang melakukan yang tidak baik seperti itu. Lelaki itu langsung lari dan hanya menyelamatkan 2 orang saja. Itu
tiba-tiba wali itu langsung mendekati seorang laki-laki itu, kemudian bertanya, kamu kamu gimana sih gitu ya, bahasanya gitu ya, kamu gimana sih, kenapa hanya menyelamatkan 2 orang dan satunya itu terbawa arus seperti itu? Kemudian lelaki itu menjawab, kenapa saya hanya menyelamatkan 2 orang saja, yang satu itu seharusnya Anda yang menyelamatkan seorang itu, yang satu itu, daripada Anda memikirkan hal yang tidak baik, lebih baik Anda lari membantu saya menyelamatkan orang itu. Seperti itu yang dikatakan lelaki itu. Kemudian wali itu terdiam dan merasa malu. Kemudian wali itu bertanya lagi, lalu sedang apa yang kamu lakukan dengan seorang perempuan tadi? Kemudian lelaki itu menjawab, dia itu ibuku, saya sudah lama tidak bertemu, jadi saya bertemu ibuku di sini dan saya langsung memeluk ibuku, seperti itu. Masya Allah. Kemudian seorang wali itu bertanya lagi seperti ini, terus dengan minum-minuman itu, dengan botol-botol itu gimana? Ya, seperti itu. Dan lelaki itu menjawab lagi, soal botol-botol itu saya tidak tahu. Saya dari sini emang sudah ada itu botolnya. Nah, itu mungkin itu kisahnya. Dan apa yang dapat kita ambil dari kisah tersebut, yaitu kita tidak boleh berprasangka buruk pada orang lain. Oke, berprasangka, yaitu prasangka buruk atau suudzon lah kalau itu, berprasangka buruk ya. Makanya kita tidak boleh melihat sesuatu hanya dari penampilan saja, hanya apa yang ia kerjakan gitu. Tuh, kita tidak boleh berprasangka buruk. Ini seperti ini. Baik buruk dari Allah. Ketika seseorang melihat suatu keburukan, apa yang harus kita lakukan? Ya, berprasangka baik atau berhusnuzon kepada orang lain. Itu yang harus kita lakukan. Oke. Kemudian ada juga di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang prasangka itu di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Itu apa yang dapat kita ambil di dalam Quran Surat Al-Hujurat itu. Apa yang dapat kita ambil, apa yang dapat kita petik di dalam Quran Surat Al-Hujurat itu. Itu yang pertama, kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh yang namanya berprasangka buruk gitu.
kepada orang lain, kemudian kita tidak boleh yang namanya, yang ketiga ya, kita tidak boleh yang namanya menggunjing orang lain atau apalah itu, gibah apalagi, karena sama halnya kita itu memakan bangkai saudaranya kita sendiri. Siapa yang mau memakan bangkai saudara sendiri? Tidak ada kan. Makannya jauhi hal-hal yang seperti itu. Nah teman-teman, di dalam husnuzon juga terdapat terbagi dalam 3 macam, yaitu yang pertama itu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua itu husnuzon kepada orang lain, kemudian yang ketiga itu husnuzon kepada diri sendiri. Nah gimana caranya kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kita dapat tunjukkan dalam sifat kita dalam bertawakal, sifat kita dalam sifat tawakal kita, sifat sabar kita, sifat ikhlas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang dapat kita tunjukkan dalam berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian yang kedua itu berhusnuzon kepada diri sendiri. Itu kita dapat tunjukkan kepada sikap dari diri kita, itu sikap positif dalam melihat apa yang orang lain kerjakan, seperti itu. Sikap percaya diri kita, mungkin seperti itu salah satu contoh dalam berhusnuzon kepada diri kita sendiri. Kemudian sikap berhusnuzon kepada orang lain, dapat kita tunjukkan ya seperti berprasangka baik apa yang orang lain kerjakan, seperti itu. Berprasangka baik dalam melihat suatu hal yang lain, orang lain gitu. Tak usah melihat penampilan gitu. Oke, itu bisa saja kita tunjukkan ya, saling menghormati, saling menghargai, saling toleransi, terus saling harga menghargai, tolong menolong. Nah itu mungkin salah satu contoh yang berhusnuzon kepada orang lain, mungkin itu. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan satu lagi hikmah di dalam berhusnuzon ya, berprasangka baik dalam hal apapun itu hikmahnya yaitu yang pertama, hati kita merasa enak, nyaman, tentram, seperti itu teman-teman. Nah pokoknya kita harus berprasangka baik aja dalam hal apapun itu. Enak, berprasangka baik itu sebenarnya enak sekali. Dan tentram, hati tentram, nah banyak lah ya, enak ya. Di dalam kehidupan itu semuanya baik lah, seperti itu ya. Oke, mungkin itu jika memang ada perkataan dan apapun itu kesalahan saya, itu tolong dimaafkan ya teman-teman, tolong dimaafkan, kurang lebihnya maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Dan jika ada yang tersinggung atau apapun itulah, saya minta maaf itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.